Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang berbahagia kepada kita semua. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar bisnis plan pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Nihaya selaku dosen dan guru bisnis plan pada siang hari ini, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, saya Fazra selaku moderator pada kesempatan yang begini. Kita akan mendengarkan pemaparan menarik mengenai bisnis plan dari Mbak Hesti Sabita selaku dari owner Manimo Studio. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan presentator dari dan sekaligus owner dari Manimo Studio. Beliau adalah Hesti Sabita, lahir di Malang pada tanggal 20 Februari 2005, yang saat ini merupakan mahasiswi aktif perbankan syariah di Wirausaha Malik Malang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Mbak Azmi selaku owner dari Manimo Studio untuk menyampaikan presentasi bisnis plan. Baik, terima kasih Mbak Faza. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis saya, yaitu Oke, next. Jadi sebelum masuk ke ringkasan eksekutifnya ya, tentunya bisnis itu punya logo. Nah, logo dari bisnis saya itu ini ada perpaduan penggunaan font, ilustrasi butiran manik-manik, dan juga lingkaran hitam sebagai latar belakang logo. Jadi untuk penggunaan font itu saya menggunakan font yang artistik dan playful untuk mencerminkan keunikan produk yang kami tawarkan, yakni aksesoris manik-manik yang dibuat dengan tangan dan juga kreativitas. Kemudian ada ilustrasi butiran manik-manik yang berwarna cerah yang melambangkan bahan dasar utama dari setiap produk kami, yaitu manik-manik itu sendiri, dan lingkaran hitam sebagai latar belakang yang memberikan kesan elegan dan juga profesional untuk menonjolkan identitas Manimo sebagai merek aksesoris manik-manik buatan tangan. Jadi secara keseluruhan logo ini perpaduan dari kreativitas, kualitas, dan juga keunikan dari setiap aksesoris manik-manik yang kami produksi, serta komitmen kami untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Oke, next. Nah, untuk apa sih bisnis Manimo Studio itu? Jadi bisnis Manimo Studio adalah sebuah bisnis yang berfokus pada produksi dan juga penjualan manik-manik aksesoris buatan tangan. Produk utama kami yaitu meliputi gelang, cincin, kalung, dan juga kandungan yang dirangkai dengan manik-manik dengan beragam desain dan juga motif yang menarik. Visi utama dari bisnis Manimo Studio adalah menjadi merek aksesoris manik-manik buatan tangan terkemuka yang dikenal karena produk, keunikan desain, serta komitmen dalam membangun hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan. Untuk mencapai misi kami ada 4. Yang pertama, memberikan produk aksesoris manik-manik buatan tangan yang unik dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan gaya individu pelanggan. Jadi kami memberikan produk sesuai dengan gaya aksesorisnya pelanggan. Kemudian yang kedua, menawarkan beragam pilihan desain, warna, dan gaya yang sesuai dengan tren mode terbaru untuk memastikan pelanggan merasa modis dan up-to-date. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dalam setiap tahap produksi, menggunakan bahan-bahan terbaik dan teknik pembuatan yang cermat untuk memastikan ketahanan dan keindahan produk. Dan yang terakhir, misi yang terakhir yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan membantu mereka menemukan aksesoris manik-manik yang sesuai dengan karakter pelanggan. Jadi belum pelanggan itu membeli produk dari kami itu tanyakan dulu, kami tawarkan maunya itu yang kayak gimana, aksesoris manik-maniknya kayak gimana, sukanya yang warna apa, dan kemudian ya seperti itu. Next. Nah, ini latar belakang dari bisnis saya. Yang pertama, saya itu hobi banget buat kerajinan tangan, menjahit dan juga DIY sesuatu. Terus yang kedua, saya itu K-popers. Jadi kan biasanya kalau seseorang yang mengidolakan seorang yang lain itu kan pasti ingin punya sesuatu yang dimiliki idola tersebut. Nah, kebetulan idola saya itu kan idol K-pop yang di sana itu sudah ngetren, waktu itu sudah ngetren aksesoris manik-manik. Terus waktu itu saya jadi ingin punya aksesoris itu, kan tentunya kalau beli aksesoris manik-manik yang mereka miliki itu kan mahal ya. Jadi saya cari-cari bahannya yang murah, terus saya bikin sendiri. Pertama itu saya kasih ke teman-teman yang juga sama-sama K-popers sama saya. Terus kok bagus, kok jualan aja lo kamu gini gitu. Terus iya ya gitu. Terus ya udah, jadi awalnya
saya kasih ke temen yang kayak misalnya ada temen saya yang ulang tahun yang juga yang juga sama-sama K-popers, terus saya kasihin aksesoris itu. Nah terus juga itu nyambung dengan tren aksesoris manik-manik yang saat ini sedang meningkat. Oke, next. Nah untuk SWOT analisisnya dari strength yaitu bahan baku produk terjamin berkualitas dan mudah diperoleh. Jadi karena manik-manik ini sedang hype ya, sedang tren banget mulai dari 2020 sampai sekarang itu, jadi bahan bakunya itu sangat mudah didapat. Ada di e-commerce banyak, di toko-toko offline banyak. Terus selanjutnya harga produk yang ditawarkan terjangkau oleh semua kalangan. Jadi bisnis saya kan biasanya banyak ya. Kalau bisnis aksesoris yang lain itu kayak gak terjangkau gitu loh harganya. Ada yang 30 ke atas. Nah saya itu menawarkan yang terjangkau, nggak sampai di atas 30 produknya. Kemudian model atau desain yang dibuat unik dan bervariatif dan disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah ini juga kami juga menerima custom dari sesuai keinginan pelanggan. Jadi pelanggan itu, aku mau yang model kayak gini dong. Ya kami bisa gitu. Terus untuk bisnisnya, tidak semua calon konsumen menyukai aksesoris yang bukan dasar manik-manik. Itu pasti karena selera orang juga beda-beda. Kemudian mudah ditiru. Nah karena hype-nya itu tadi, jadi di sini sangat mudah ditiru. Terus keterbatasan produksi karena produk merupakan hasil buatan tangan sehingga mungkin tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Jadi karena ya saya beneran kerjain pakai tangan sendiri. Saya juga masih kuliah, jadi ya pasti kalau ada pesanan yang masak mau ini tuh ya nanti ya sebentar apa sih ada UTS jadi gitu. Tapi ya untungnya pelanggan sama ini bisa mengerti. Terus selanjutnya ada opportunity yaitu personalisasi produk. Personalisasi produk ini jadi kami ada produk gelang sendiri. Untuk gelangnya juga ada bermacam-macam variasi. Terus ada kalung, gantungan juga ada bermacam-macam variasi dan juga cincin. Kemudian aksesoris manik-manik banyak disukai oleh berbagai kalangan dan juga bisnis aksesoris dapat berkembang dari masa ke masa karena mengikuti perkembangan tren modern. Jadi kalau menurut saya ya peluang dari bisnis ini tuh yang paling utama bisnis ini tuh nggak akan mati. Kalau meredup pasti tergantung dari sayanya sendiri ya kalau mati. Kalau mati itu enggak karena tren aksesoris kan pasti ada terus gitu loh trennya, ada yang baru gitu. Terus untuk triknya atau ancamannya itu persaingan harga yang semakin ketat. Jadi karena bahan baku yang mudah didapat itu tadi, jadi banyak bisnis-bisnis yang juga bergerak di bidang aksesoris manik-manik yang menawarkan harga-harga yang mungkin lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dari punya saya. Terus ada kenaikan harga bahan baku, yaitu tergantung dari produksi bahan manik-maniknya. Terus juga munculnya kompetitor yang menawarkan aksesoris dari manik-manik yang semakin bervariasi. Oke, next. Nah, untuk strategi pemasarannya ada kami fokus di 6 hal yaitu optimalisasi, customisasi produk. Jadi kami mengoptimalkan produk-produk yang dipesan khusus atau custom dari pelanggan. Selanjutnya ada meningkatkan produksi dan penjualan. Nomor 3, diversifikasi target pasar. Jadi target pasar utama dari bisnis kami itu cewek pastinya. Terus ada juga anak-anak. Pokoknya usia 5 sampai 35 tahun yang masih berkonsen dengan fashionnya, dengan ya itulah. Yang nomor 4 memperkuat branding, terus juga nomor 5 inovasi produk. Jadi awalnya itu bisnis saya itu namanya bukan Manimu Studio ya, namanya itu Manimu Beat karena awal dulu itu masih fokus di penjualan dan juga produksi aksesoris dengan manik-manik saja. Terus saya ganti Manimu Studio itu karena saya mulai jualan aksesoris yang bahan dasarnya nggak hanya manik-manik, ada yang dari plastik, ada juga yang dari akrilik. Terus yang nomor 6 mengikuti perkembangan tren, yaitu harus ya untuk mendukung inovasi produk tadi. Next. Nah untuk production cost atau biaya produksi yang awal banget itu saya belinya ini yang ada fixed cost yaitu seharga 61.000 dan juga variable cost yang hampir tiap bulan, kalau nggak tiap 2 bulan itu saya beli.
ada menikmati sinar dan sebagainya itu. Next. Terus ada financial report. Ini saya ambil dari bulan Mei kemarin, yang tentunya di bulan Mei itu dibuka dengan bazar yang di lapangan itu. Terus saya lanjutkan lagi sampai di bulan September. Oke, next. Nah, untuk rencana pengembangan bisnis saya itu ya, rencana pengembangan bisnis akan berfokus pada keluasan target pasar untuk wanita dewasa yang di atas target pasar awal saya tadi 35 tahun dan juga laki-laki, dengan memperkenalkan koleksi aksesoris yang lebih elegan untuk menarik segmen dewasa dan juga profesional. Nah, untuk menjalankan rencana itu saya ada 5 fokus utama untuk perencanaan, yaitu pengadaan workshop. Jadi pengadaan workshop itu saya pengennya saya lakukan untuk teman-teman yang ingin membuat aksesorisnya sendiri. Terus open stand itu saya ingin lebih seringkan lagi open stand di kayak biasanya kan ada bazar-bazar Agustusan dan juga ada event-event apa itu saya ingin ikut gitu. Terus ada giveaway, saya ingin kalau ada pelanggan yang udah sering beli ke bisnis kami itu kami kasih produk gratis. Terus ada kolaborasi dengan teman-teman yang teman-teman yang kayak istilahnya seleb gitu loh, kayak Mbak Mira itu kan bisa, saya ada kolaborasi. Terus kemudian ada starting online shop. Nah, jadi saya juga ingin untuk kedepannya saya juga ingin membuat e-commerce untuk misalnya. Oke, kesimpulan dan studi kelayakan. Jadi Manimo Studio ini adalah bisnis aksesoris manik-manik buatan tangan yang berfokus pada produksi gelang, cincin, kalung, dan gantungan yang menggunakan bahan dasar manik. Bisnis yang bermula dari hobi saya membuat kerajinan tangan dan juga seiring dengan meningkatnya tren aksesoris manik-manik yang juga dipengaruhi oleh budaya K-pop. Kemudian setelah keseluruhan tadi saya sebutkan aspek-aspeknya dimulai dari filosofi logo, analisis SWOT, strategi pemasaran, keuangan, dan juga rencana pengembangan bisnis. Menurut saya pribadi, bisnis saya itu belum layak untuk dijalankan karena tidak adanya analisis yang menyeluruh tentang studi kelayakan bisnis. Oke, next. Nah, ini ada dari juga promosinya. Next. Dan juga sosial media utama kami masih di Instagram. Untuk promosi-promosi juga kami lakukan di Instagram. Nah, ini ada testimoni dari customer. Oke, thank you. Sekian pemaparan materi bisnis dari saya kembalikan kepada Mbak Mas. Terima kasih Mbak Jen atas presentasi yang sangat menarik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau tanya atau memberikan bisa tangan. Oke, Bapak Kia. Bisa bertanya, saya Kasia dari NIM-nya 31. Ini kan salah satu produk aksesoris yang mungkin bukan gampang rusak ya. Tapi kayak sekarang kan udah baru banget kan, contohnya kayak gantungan HP yang cepat putus nggak ya? Apa dari Manimo Studio itu kayak menyediakan garansi untuk produknya sendiri, mungkin kayak harus 7 bulan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Kia. Yang selanjutnya Mbak Riza. Sebutin nama sama nih ya. Perkenalan saya Liza dari akhir 108. Izin misalnya, ini untuk bisnis manik-manik ini kan bisa dibilang cukup banyak yang jual, banyak saingan. Nah, pertanyaannya apakah pernah waktu jualan ketika di stand atau di mana tidak ada yang beli sesuatu itu? Dan kalau misalnya ada, gimana perasaan? Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya Mas Fariza. Ya, tadi kan dikasih tahu kalau Mungkin sama. oh iya, pinnya belakangnya 060. Oke. Ya, pertanyaan saya itu kan tadi disebutkan bahwa target pasarnya itu ada yang berkisar mulai dari umur 5 tahun ya. Nah, kalau saya sebagai konsumen yang masih umur segitu, biasanya kan belum terlalu, tadi kan PO ya sistemnya ya? Oh enggak. Ada yang bisa request itu Pak. Oh iya, salah. Bukan, salah ngomong. Nah, terus itu kan kalau yang masih anggap aja yang 5 sampai 10 tahun itu mungkin belum terlalu melek digital kan ya, maksudnya belum terlalu tahu aksesnya. Nah, Mbaknya sendiri itu kalau cara menjangkau untuk yang umur segitu itu konsumennya gimana? Mungkin ada strategi khusus ataupun ya cara-cara tertentu lah dalam promosi untuk jangkau umur yang segitu. Terima kasih. Ini bisa dijawab nggak sih?
kayak izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Fatia tadi ya kan kan apa namanya ada garansi nggak di sini kalau selama ini bisnis ini besaran ada garansinya. Jadi kayak misalnya Mbak Fatia beli ini gantungan gitu ya kan ada bungkusnya kan ada kemasannya. Nah saya itu pasti bilang ke pelanggan kalau apa bungkusnya jangan dibuang ya, itu buat jaminan kalau aksesorisnya ada apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa dengan aksesorisnya, tunjukin aja kemasannya, nanti saya perbaiki aksesoris yang sudah dipesan tadi. Jadi selama masih ada kemasannya, itu bisa klaim garansi lah ya. Jadi nggak ada jangka waktunya Mbak ya? Nggak ada, selama masih ada kemasannya. Jadi itu juga apa ya? Jadi juga apa? Kita dibuat ngurangin sampah gitu loh. Gitu. Oke. Feedback ya? Mungkin Mbak Fatia ada feedback? Ada. Jadi kayak untuk barangnya itu cuma sekali aja, terus selesai aja. Iya. Apa? Garansinya Ya, apa saya rusak nih, ya. ada garansinya, terus benerin kan? Iya. Terus kalau rusak lagi, Kalau saran ya udah. biasanya pelanggan yang selama ini terjadi ya, pelanggan itu cepat bosan sama aksesoris yang mereka pakai. Kayak pernah baksonya itu pernah beli ke saya. Dia itu beli gantungan. Terus waktu itu putus ya Mbak. Terus saya kasih lagi. Dia klaim garansi dengan kemasan itu. Saya kasih lagi gantungan yang persis sama itu. Terus waktu itu baksonya putus lagi apa gantungannya. Terus aku tak beli yang baru aja wes, aku udah bosan dengan model ini gitu. Gitu Mbak. Terima kasih Mbak Rizky. Mungkin selanjutnya bisa Mencepat. Oke ya. Itu menjawab dari pertanyaannya Mbak Alisa tadi ya. Pernah apa tadi? Pernah nggak kamu jual itu dari berikut biasanya gimana sih gitu ya? Pernah waktu itu pertama kali saya jualan di CFD yang di Ijen, ini benar-benar nggak ada yang beli. Saya udah keliling ke, pokoknya sejalan Ijen itu saya keliling sambil bilang, iya, sambil apa namanya? Ayo dibeli, ini ada aksesoris macam-macam. Kan juga waktu itu banyak banget kan yang di Ijennya juga. Aku kayak bawa nampan, terus ada tulisannya gram 5.000. Saya juga ngelakuin gitu, tapi ya nggak ada yang beli juga. Terus pernah juga waktu itu saya udah dapat tempat di CFD-nya Oma Kampus. Itu saya nggak ada apa, ada yang beli tapi cuma 2.000 aja, cuma satu tok itu ya. Perasaannya ya tentu sedih, tapi saya juga mikir ya gimana lagi, toh orang ya juga nggak selalu lagi pengen pakai aksesoris kan. Terus untuk pertanyaannya oke. Ini dari Mbak Riza ada feedback? Semua cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Riza. Oke, pertanyaan dari mahasiswa Reza ya. Gak usah dijawab. Ya, jadi cara saya menjangkau pasar anak-anak tadi ya. Ya saya open stand di CFD yang pertama di CFD, terus saya juga open stand di kayak RT-RT, RW kelurahan-kelurahan kan biasanya ngadain bazar-bazar kayak ada sesuatu kemarin itu kan. Itu saya cari infonya, saya bayar panitia berapa, terus ya pasti kan itu banyak anak kecilnya gitu ya. Terus ada juga saya pernah buka di SD Toko Mas 2 itu ya itu Berarti dengan stand fisik ya? iya saya fisik ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Ibu ya. Mbak, bedanya manik-manik K-pop dengan lainnya apa? Namanya. Yang membedakan apa? Saya browsing. Saya browsing itu apa sih yang membedakan antara, kan awalnya dari itu kan kamu terinspirasi dari bisnis K-pop itu yang memang menggunakan orang itu. Dan dia mungkin juga sekaligus jualan ya artis itu. Iya, Dengan brandnya dia, dengan brandnya dia dan harganya, karena bahwa brand dia pasti ya sesuai dengan nama yang dia miliki, sehingga kalau bilang tadi adanya mahal. Ini kan namanya bisnis penceruk pasar. Penceruk pasar itu berarti kan mencoba substitusi atau substitusi mengganti. Jadi ini KKB ini. Iya. Jadi bisnis KB yang melihat model itu. Cuman saya pengen tanya, ada nggak, saya nggak begitu tahu ya, terus terang. Ada nggak perbedaan model spesifik dari aksesoris K-pop itu dengan yang misalkan dengan K-pop ini? Perbedaannya mungkin di desainnya Bu. Kalau selama ini saya buat itu di desainnya aja. Kalau bahan manik-maniknya tetap sama, cuman desainnya aja. Misalnya ada grup kayak BTS itu, jadi misalnya
Misalnya ada yang pesen yang kebetulan pelanggan itu K-popers yang BTS gitu ya Bu. Jadi dia itu pesen yang pun mau yang kayak dipakai artis BTS dong, yang mau yang ada tulisan BTS-nya dong gitu. Kalau misalnya manik-manik yang bukan K-pop kayak misalnya, tapi saya juga bikin sih Bu yang bukan K-pop ada. Saya juga terinspirasi dari anime-anime yang saya lihat, itu saya bikin aksesoris juga. Ya, artinya kan berarti apa yang dia pakai mau begitu terus kamu ganti gitu. Jadi nggak ada perbedaan spesifik. Misalkan yang ini itu jadi hak paten dia. Artinya ini punyanya K-pop ini bukan gitu. Itu nggak ada. Makanya kalau misalkan ini kan berarti bisnis yang ya kan melihat peluang. Orang lagi membeli apa, kemudian apa yang dia pakai, terus itu yang kan sama kayak misalkan kalau jilbab, kayak kerudung, ini kan juga sama kerudung brand masing-masing. Kalau polos itu kan nggak bisa diketahui, tapi kalau lukis, printing itu kan bisa diketahui ini desainnya siapa, punya siapa, itu sampai kalau wilayah itu tulisannya bisa siapa. Jadi nggak bisa ya itu memang itu punya dia. Makanya saya nanya K-pop ini apakah punya spesifikasi khusus ataukah sebenarnya ini hanya yang sebelum ada K-pop ini seingat saya sudah banyak yang buat aksesoris seperti ini yang dengan kreativitas dia yang arahnya ke gelang yang harus macam-macam itu terus mungkin asumsi saya apakah mereka yang ori dari alisnya itu lebih tadi kan beberapa kali kita putus dan sebagainya apakah dia lebih tahan lama? Nggak tahu kalau nggak pernah beli kan nggak tahu. Ya ini kadang-kala perlu bagi kalau sudah disuruh apalagi saya kan bukan segmen dia kan di atas 35 artinya juga segmennya dia. Dan dari karakteristik demografi terus karakteristik di usia saya itu lifestyle-nya sudah beda. Ya mungkin saya akan pakai tapi mungkin dia kenapa orang mau beli mahal kalau di kalian itu kan demi gengsi mungkin demi apa ya performance FOMO atau apa kalau di kalian tapi kalau di saya itu kan merasakan bahwa produk yang memang ori dari sananya itu biasanya memang lebih bagus sama aja kayak tas karena itu nggak bisa dibohongi. Kemarin aja saya dari Malaysia beli alat apa good bag itu berapa dolar ya? Yang itu memang tapi memang beda punyanya pamer. Jadi kalau di Indonesia itu saya beli yang cuttingannya beda dan dia daya tahannya dipakai di sini nggak sakit. Dia memang sudah dirancang sama-sama selempangnya itu nggak bikin sakit. Udah dan dipakai itu nyaman. Kita mungkin bisa niru. Mungkin kita beli terus kemudian kita memperlagiasi. Apa jadi modifikasi yang sama. Itu kalau misalkan memang kadang-kadang ada satu hal yang kita nggak bisa tiru. Ya Allah, mereka jadi juga nggak penting banget itu karena kebetulan apa ya yang itu kan juga aja dengan buka saya ada segitu tuh enak kayak apa sih? Tapi ternyata memang nyaman banget dan dia kuat dan itu kakinya saja kok bisa ya dia membuat komposisi yang kan kadang saya juga support UMKM daerah misalnya UMKM daerah itu artinya produk-produk lokal yang juga saya beli itu saya bandingkan yang paling menyebalkan dari produk-produk daerah itu dia nggak kuat. Jadi saya kadang akhirnya jadi gimana ya nggak bisa kalau tadi masih bagus ketemu masih bisa diperbaiki. Nah kalau misalkan saya sedemikian banyak produk-produk ini kan jadi sampah kan nggak bisa dipakai orangnya putus segala macam. Ini contoh-contoh yang mau direparasi lagi biaya reparasinya lebih mahal dari harga asrokan itu juga nggak akhirnya jadi males juga sudah direparasi nanti putus lagi. Itu mungkin dari kalau kayak gini kan jadi mulai berkemana. Makanya saya cuma kepikiran yang nanti diri modifikasi itu bisa tapi dari kasus yang tadi dari putus, bosan dan sebagainya. Tapi kalau bagi UMKM lokal sebenarnya yang dicari memang itu dia nggak buat yang kuat biar iya
Jadi dia main di modelnya, itu kan strateginya menjual saja boleh. Tapi kalau mereka yang sudah punya brand yang cukup settle, itu dia mainnya sudah, dia berani jual mahal, tapi dengan kompensasi memang itu umurnya lebih lama. Nah bagi saya, untuk kelas ukur, mungkin bukan segmennya yang itu kan, segmennya itu sudah sebisa mungkin nyari produk yang itu long life gitu. Mau model apa lagi sih yang ingin dicari gitu. Waktu itu yang alay-alay, kalau saya aja baju itu di usia kalian, dari usia berapa ini saya gambar sendiri kok. Untuk baju saya, waktu itu saya gambar sendiri. Saya nggak bisa jadi nggak, tapi saya punya jadi. Dan pasti nggak, baju saya nggak akan sama dengan yang lain. Itu dari kecil. Jadi dari TK itu seragamnya mesti sudah beda. Alay banget ya, itu alay banget. Kalau ingat perjalanan itu, maksudnya gitu. Tapi sudah lewat fase itu kan ya. Makanya kalau lihat sekarang kan bahwa dia masih di fase itu, saya ikuti aja. Ya paling disenyumin aja, mungkin tahu gitu. Atau mungkin parah dari itu. Ini kalau ngomong. Dan coba bandingkan, padahal K-pop itu kan laki-laki. Kenapa yang ini kok nggak tertarik? Karena laki-laki. Padahal kenapa? K-pop laki-laki. Ya, dari kita yang ada di sini itu kan laki-laki dan perempuan. Yang dia pakai, yang di apa, yang dia jual. Ini saya tadi baca sekilas, nggak cewek semua sih. Kenapa segmennya kok cewek? Berarti karakteristik demografis yang ada di sini dengan di sana. Gitu loh. Dari sini aja kan sudah bisa kelihatan. Nggak ada yang nanya kan kalau nggak dipaksa. Nanti kalau urusan laki-laki itu pada waktu presentasi yang pro kan ada. Iya enggak? Ya pasti dinai dulu, ngapain sih urus foto itu? Sementara yang perempuan antusias. Sementara saya nang ada di boxo. Kalau tadi gambarnya twice mungkin beda. Tapi dari kamu statementnya mengatakan bahwa dari awal karena bisnis ini sebenarnya nggak akan bakal mati. Tapi di akhir statement kamu mengatakan belum layak. Kenapa? Kok kontradiktif? Berarti kan problemnya juga di bisnisnya. Orang saya. Nah, iya. Karena banyak aspek-aspek studi kelayakan itu yang apa ya, yang nggak terpenuhi ini itu. Contohnya, aspek hukum saya itu bukan belum ada NIP, terus juga belum ada banyak karena itu. Ya, ada beberapa. Tapi misalkan itu dipenuhi, apakah ada efeknya dari bisnisnya?